batik itu di Indonesia ada, di Malaysia ada, di negara lain pun ada. Saya adalah orang Indonesia yang tinggal di Cyberjaya, Malaysia. Jadi di Indonesia kita ada martabak terang bulan sama nasi gurih. Kalau di Malaysia mereka panggil itu apam balik. Pasal apa Empat pakai baju batik Indonesia ni? Ini pasal kami baru balik daripada Jakarta ni. Kami pakai, kami beli apa yang ada. Lah, macam tu. Sebenarnya Okey. kita sebagai orang Malaysia sepatutnya bangga dengan keluaran batik Malaysia. Tengok macam si adik tu. Macam batik Malaysia nampak lawa tak? Best. Lawa. Lain dia lain. Maaf lah YB, kalau macam tu kami pergi tukar sekarang. Tapi tu kan. Pergi tukar. Pergi tukar. Batik Malaysia itu juga ada sendiri. Apa pernah nampak kan? Billboard ni. Macam ni kan. Kat mana-mana ke kot lampu pernah nampak kan. Lepas tu ni macam artikel daripada orang Indon kot. So why dia cakap macam ni kan. Dia mungkin salah faham. So kita nak clearkan apa yang dia salah faham. Maybe lah. Coba kan. dipahamkan Kak. Billboard tu kan dia tulis ini batik Malaysia kan. Sebenarnya dia bukan nak tuju yang dia nak claim ke apa ke tak. Kan kita ada kempen batik Malaysia, kita nak bagi tahu kat orang batik Malaysia ni macam mana kan. Dia buat macam tu, ini batik Malaysia tu dia nak suruh kita rakyat Malaysia support produk-produk lokal yang pembuatannya tu Betul. made in Malaysia macam tu. Disebabkan kempen tu ada, so that's why lah billboard tu dia tulis ini batik Malaysia supaya orang boleh tahu mana batik Malaysia dan mana bukan batik Malaysia. Sebab kerajaan sekarang kena pakai batik Malaysia. Maksudnya batik tu dia made in Malaysia, dia dibuat di Malaysia. Faham tak? Dia hasil tangan orang, bukan printed, bukan. Sebab tu kerajaan umum kena beli batik Malaysia. Sebab tu lah ayat dia macam tu. Dia bukan nak claim apa tu mentah, nak claim Indon punya, Malaysia punya. Bab sejarah nanti kita cerita. So sekarang ni yang pasal billboard tu, just nak tunjuk yang kerajaan Malaysia kena pakai benda tu. Kena pakai baju batik Malaysia yang dibuat di Malaysia, supaya kita boleh support usahawan-usahawan yang ada dekat Malaysia ni. Faham tak? Halo, apa kabarnya sahabatku semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menjadi perbincangan hangat di media sosial pasal batik yang ada di Malaysia dan juga batik yang ada di Indonesia. Kemudian masih juga menjadi perdebatan makanan yang ada di Malaysia yang dicoba orang Indonesia. Pada faktanya makanan tersebut juga enak dan tidak berpasir. Jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk mereaction video dari teman-teman Indonesia yang sekarang tinggal di Malaysia. Bagaimana menurut pendapat mereka tentang perdebatan antara batik Indonesia dan batik Malaysia. Dan perlu diketahui untuk teman-teman semua bahwa di Malaysia ini juga ada batik. Kemudian di Indonesia juga ada batik. Setiap negara itu punya corak yang berbeda antara batik Indonesia dan batik Malaysia. Kenapa sih ribut-ribut tentang batik, ribut-ribut ini batik milik Indonesia, bukan milik Malaysia. Kemudian di Malaysia juga ada batik, dan tentunya di sini pun juga tidak mau terima. Loh, di Malaysia ini juga ada batik, bukan di Indonesia saja gitu. Mungkin untuk teman-teman yang tidak percaya, ya silakan datang dan berkunjung ke Malaysia supaya tahu di sini pembuatan batiknya seperti apa. Karena negara yang bertetangga sangat dekat, bahkan dulunya juga tidak ada sempadan, ya wajar-wajar aja kalau ada budaya yang sama, makanan yang sama, itu wajar-wajar aja. Akan tetapi kenapa hal-hal seperti ini sering dipertikaikan, sering jadi perselisihan di media sosial
Akhirnya netizen Indonesia, netizen Malaysia saling tuding menuding, saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Akhirnya jadi rusuh di kolom komentar. Di sini Bang Toha sebagai penengah-penengah ya. Jadi alangkah eloknya kalau sahabat-sahabatku mari saling berdamai, tidak usah saling tuding menuding tentang kebudayaan yang sama, makanan yang sama. Dan eloknya mari kita melestarikan bersama-sama, membanggakan kebudayaan bersama-sama. Mungkin video saya ini mungkin nanti ramai yang tidak terima, ramai nanti Bang Toha dituding yang bukan-bukan. Tapi sudah menjadi resiko saya, nggak apa-apa. Yang penting di sini saya juga tidak mau menjadi batu api. Saya ingin lebih antara Indonesia dan Malaysia bersahabat baik. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya. Bagaimana pendapat orang Indonesia ketika menilai batik Malaysia dan batik Indonesia. Kita reaction bersama-sama. Kita ngebahas tentang batik Indonesia dan batik Malaysia. Hari ini 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional di Indonesia. Betul, Mbak. Kenapa saya mau mencoba membahas tentang batik senetral mungkin sehingga nggak ada pihak-pihak yang tersinggung. Mantap, Mbak. Saya mau tekankan bahwa batik is a shared culture. Jadi untuk kain yang ada motifnya itu di Indonesia ada, di Malaysia ada, Singapura, Brunei, Thailand ada, Cina, India, Afrika pun ada juga. Tapi mungkin memang namanya yang berbeda-beda. Nah, untuk nama batik sendiri itu berasal dari bahasa Jawa, amba dan titik. Amba itu artinya kain yang lebar dan titik ya, titik. Cara pembuatan titik-titik. Nah, ini karena orang Indonesia tuh suka banget nyingkat-nyingkat kata, jadinya dari amba titik menjadi batik dan jadi batik. Ini saya cari dari beberapa sumber ya, ada dari Wikipedia Malaysia, terus ada Wikipedia Indonesia juga, dan juga dari beberapa website lainnya. Untuk batik Indonesia dan batik Malaysia, menurut saya ada 2 perbedaan yang signifikan, yaitu dari sisi motif dan dari sisi warna. Untuk di video kali ini mungkin saya hanya bisa membahas tentang batik Indonesia. Mungkin kalau kalian ada yang ngerti tentang batik Malaysia, kalian bisa stitch video ini atau kalian bisa tulis komen. Untuk batik Indonesia, motifnya itu kita ada motif yang tradisional dan motif yang modern. Untuk motif tradisional itu bisa berbeda-beda dari setiap daerah atau setiap provinsi, punya ciri khasnya masing-masing. Tapi biasanya batik tradisional itu motifnya tuh berulang. Seperti ini yang saya pakai, dan juga ini kayak gini. Motifnya tuh berulang. Untuk batik yang modern itu biasanya motifnya lebih ke flora gitu ya, bunga-bunga seperti ini. Nah, dari sisi warna, biasanya batik Indonesia itu lebih gelap. Seperti ini contohnya, coklat muda, terus coklat tua gitu ya, hitam. Kalaupun ada warna pink atau merah, itu biasanya pink tua atau merah tua. Nah, saya juga ngebandingin dari 2 brand terkenal. Dari batik Indonesia ada Batik Keris, dan batik Malaysia ada Kapten Batik. Kalau kalian lihat di Kapten Batik itu biasanya warnanya lebih cerah-cerah, kayak pink muda, biru muda, ungu muda, dan motifnya tuh lebih ke bunga-bunga gitu. Sedangkan kalau batik keris itu biasanya motif-motif tradisional seperti ini, warnanya pun gelap. Ini juga contohnya merah, merahnya merah marun. So to summarize, batik itu di Indonesia ada, di Malaysia ada, di negara lain pun ada, hanya ciri khasnya aja yang berbeda-beda. So ngapain rebutan? Saya adalah orang Indonesia yang tinggal di Cyberjaya, Malaysia. Jadi di Indonesia kita ada martabak terang bulan sama nasi gurih. Kalau di Malaysia mereka panggil itu apam balik sama nasi lemak. Di Malaysia juga sebenarnya ada banyak dialek, suku-suku dan bahasa yang beragam. Kayak di Indonesia kita ada bahasa Jawa, bahasa Minang, ada bahasa Batak. Di Malaysia pun sama. Mereka memang pakai bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, tapi mereka ada bahasa daerah juga seperti bahasa orang Kelantan, Betul, bahasa Mas. orang Terengganu, bahasa orang Pahang, beda lah. Yang ketiga, batik. Banyak orang klaimkan batik itu dari Indonesia kah? Dari Malaysia kah? Sebenarnya batik itu sama-sama ada di Indonesia dan Malaysia. Yang beda dia punya corak sama dia punya pattern lah. Kalau di Malaysia menurut gua batik mereka lebih condong ke bunga-bunga, tekstur flora. Jadi apalagi persamaan Indonesia sama Malaysia? Komen di bawah. Nah, itu dia penjelasan orang Indonesia terkait batik
Jadi nggak usah ribut-ribut. Dan saya pun juga sangat setuju, tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu saling tuding-menuding. Batik di Indonesia juga ada, di Malaysia juga ada, bahkan di beberapa negara lainnya juga ada. Anehnya, karena mungkin Indonesia dan Malaysia ini seperti saudara, seperti saudara kandung ya. Jadi biasalah sering ribut-ribut, tapi pada faktanya kalau kita jumpa depan-depan, alhamdulillah sangatlah mesra dan tidak ada kaitannya untuk tuding-menuding. Mungkin sih itu dari segi pandangan saya. Dan marilah untuk sahabat-sahabatku, tak perlu saling tuding-menuding bahwa batik ada di serata negara, ada di beberapa negara. Jadi nggak perlu kita menuduh, oh ini dari Indonesia, oh ini dari Malaysia. Batik ada di mana-mana negara. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan itu pun orang Indonesia juga sudah memberikan penjelasannya, mungkin bukan hanya saya saja, akan tetapi kalau ada segelintir netizen yang tuding-menuding, kita abaikan saja, ya kan? Kita abaikan saja, lebih baik kita saling berdamai, saling menjalin persahabatan. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Yang menuduh makanan ini yang katanya berpasir lah, apalah gitu. Jujur, saya memang sangat-sangat tidak setuju. Kalau orang Indonesia yang membuktikan sendiri di Malaysia, kira-kira yang ngomong seperti itu malu apa enggak? Pada faktanya orang Indonesia sendiri juga banyak yang tidak terima kalau makanan Malaysia dikatakan berpasir, makanan nasi kandar dikatakan yang bukan-bukan. Pada faktanya orang Indonesia pun juga sangat suka nasi kandar yang ada di Malaysia. Bukan hanya orang Indonesia saja, orang luar negara pun juga begitu sangat-sangat dibuat terkejut dengan rasa nasi kandar yang sangat enak, berpaduan dengan rempah-rempah khasnya, sehingga menciptakan cita rasa yang sangat lezat. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya. Sudah 8 tahun tinggal di Malaysia, tapi nggak pernah nemuin nasi kandar berpasir. Ini lagi ramai banget di 8 TikTok tahun. karena ada salah satu master chef Indo yang bilang nasi kandar itu berpasir. Jadi pulang kerja hari ini aku langsung cus beli nasi kandar buat bener-bener ngerasain apa yang dimaksud dari pasirnya itu, guys. Dari sumber yang aku baca, nasi kandar ini ternyata berasal dari Pulau Pinang. Kalau kita beli nasi kandar, kita tunjuk aja mau lauk apa, dan biasanya banyak pilihan karinya. Karena udah malam, jadi aku take away aja. Satu bungkus nasi dengan ayam goreng harganya hanya Rp6.50. Lumayan murah untuk sekali makan, apalagi dengan portion ayam yang besar. Apakah nasi kandar betul-betul berpasir? Yuk kita Langsung dicoba Mbak, Nah, ini dia aku 8 tahun di Malaysia. Terus tekstur nasinya kayak gini, kuahnya ada banyak, karinya campur. Jadi menurutku tuh kalau misalnya berpasir kayak ada pasirnya, itu of course nggak ada ya pasir nasi kandar beneran berpasir. Tapi apakah Nggak mungkin ada. yang dimaksud itu adalah rempahnya yang berasa, terus mungkin pernah kemakan. Tapi menurutku nasi kandar itu enak. Salah satu makanan favoritku di Malaysia adalah nasi kandar. Jadi nggak ada yang salah dengan nasi kandar di Malaysia. Menurutku nggak ada yang berpasir. Rasanya enak, harganya affordable, udah dicari di mana-mana aja ada. See you next video, jangan lupa bersyukur. Ni jangan duk makan pula plastik ni. Hukum macam plastik, makan plastik sotong pula. Sampai dah guys. Welcome to Tepi. Hai, Assalamualaikum, sampai dah guys. Saya dekat Mamu Dua Pisang hari ni. Ni nasi kandar yang paling estetik sekali tau. Abang, nasi kandar satu. Makan, kasih makan. Tu dah lauk. Gila, banyak gila. Shotong ni, shotong ah. Sotong dia gila guys. Oh, faham. Wah, so sexy. Kasih banjir. Kuah hitam bang, kuah hitam jangan lupa ya. Dia kena ada kuah hitam sebab kita suka yang hitam manis. Yeah. Apa guys, look at that guys. Gila dia punya look. Oh, dia pun pekat gila. Ini yang special dekat Mamu Daun Pisang ni. Sebab kita makan dia daun pisang. Ni you hantar kan? Ini berat lah bang, saya tak boleh angkat berat-berat ni. Tangan saya kuku mahal. Nampak tak dekat sini, walaupun apa single, tak rasa macam single. Thank you. Makan daun pisang ni guys, feeling macam cerita Tamil. Aku tak boleh tahan nak tengok shotong ni guys. Dia ada egg ke dalam dia. Ni jangan duk makan pula plastik ni. Hukum macam plastik, makan plastik sotong pula. Dia punya telur dia. Ni dia punya egg dah guys. Gila-gila. Aku kena gue semua kuah ni. Yang ni piau. Dengan pedas-pedas, rasa rempah dia pekat. Ni dia punya ayam terus. Penuh dengan bawang-bawang. Ayam tu pun digoreng rangut dulu.
Gaya dulu sedap gila. So mana-mana. Minyak ayam tu sedap tu. Cucung kuah ulat ni. Makan daun pisang ni. Wangi tau, wangi bau daun pisang tu. Nak buat nasi panas-panas. Senang je, dia pun tak ada basuh pinggan. Semua kena main. Bambu daun pisang. Buka setiap hari tau. Yang mana yang single pun makan kat sini tak rasa macam single. Daripada main jamu atas ni. Nak makan nasi kandar. Can I have nasi kandar? Let me check. Which one goes Begitu first? sangat populer kan Oh my God. nasi kandar. Look at this size. It's so big and heavy. This is nasi lemak Langseng. lemshay. Nasi kandar lemshay. My favorite drink is teh tarik ice. Teh tariknya mantap, Mbak. This is so big. This lamb is very tender. Have strong taste of curry. Let's mix everything and try. I like this meat, but it's very heavy and oily. If I eat every day such as this heavy food, I will be fat very soon. Yeah, I finish it. I will rate Sampai licin. because it's too heavy. Pada faktanya, nasi kandar Malaysia sudah dibuktikan orang Indonesia sendiri, sudah direview orang Indonesia sendiri. Bahkan bukan hanya orang Indonesia saja, nasi kandar ini merupakan salah satu nasi yang digemari berbagai banyak kalangan warga, dari warga lokal maupun warga luar negara. Dan faktanya tidak ada yang berpasir. Kemudian nasi kandar ini juga cukup mulai populer di Indonesia, karena di kedai-kedai Indonesia ini juga sudah mulai menjual nasi kandar dengan aneka rempah-rempah bumbunya yang begitu sangat banyak, kemudian dengan pilihan lauknya yang sangat banyak. Di Indonesia terinspirasi daripada Malaysia, dan di Indonesia sendiri juga tidak mengeklaim ya sahabat-sahabatku semua, restoran Indonesia kalau jual nasi kandar itu tulisannya nasi kandar khas Malaysia. Akan tetapi kalau mau benar-benar cari originalnya itu ya memang di Malaysia, dengan kuahnya yang begitu sangat pekat, sangat enak, kuah banjir, pasti rasanya enak banget. Tapi sayang, 1000 kali sayang, di tempat kerja saya itu tidak ada yang menjual nasi kandar. Doakan saja ada rezeki, mudah-mudahan saya juga bisa pergi ke kota untuk menikmati sebuah nasi kandar yang begitu sangat menggoda selera. Dan pada intinya untuk sahabat-sahabatku, stop, kita tak perlu saling merendahkan makanan dari negara manapun, karena sebuah makanan itu wajib kita hargai setinggi-tinggi mungkin. Kalau memang tidak cocok di lidah kita, ya kita tidak usah menyampaikannya dengan cara yang kiranya kurang tepat, kurang baik. Kemudian kita juga tidak perlu saling tuding-menuding, pasal batik, pasal rendang. Apa nggak capek sih berpuluh-puluh tahun kita saling tuding-menuding seperti itu? Kan kita tetangga yang sangat dekat. Ya wajar aja kalau ada kebudayaan yang sama, makanan yang sama. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa menjadikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Dan tentunya orang Indonesia dan orang Malaysia juga hidup sangat rukun di dunia nyata. Meskipun kadang-kadang di media sosial sering berselisih, akan tetapi banyak loh sahabat-sahabat daripada Malaysia yang melancong ke Indonesia. Bahkan jumlah pelancong daripada Malaysia merupakan salah satu jumlah yang tertinggi. Keren kan? Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang sudah berkunjung ke Indonesia dan berwisata. Sebaliknya banyak juga orang Indonesia yang bekerja kemudian melancong di Malaysia, banyak juga. Jadi kita bertetangga harus saling rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.